Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin mukarramin, para asatidz, para guru, para sepuh, seluruh pengurus dan jamaah Masjid Al-Muhajirin WSI, insyaallah mudah-mudahan di malam yang kelima ini Allah selalu berikan kita kekuatan, kesehatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, serta mudah-mudahan diterima seluruh amal ibadah kita yang sudah kita kerjakan, kekurangannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik juga alhamdulillah banyak yang hadir sampai tadi bacain surat At-Takwir ya, alhamdulillah. Ya mungkin nanti saya ceramah ada bapak-bapaknya yang mau bacain apa kali satu orang. Saya nyerah aja lah Pak Ustaz, adik-adiknya aja tadi ya dah. Nyerah aja lah bapak-bapaknya. Nanti anak-anak itu bisa bapak-bapak ya, bapak-bapaknya mantar belakangan. Ya, saya sendiri aja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya akan berbicara tentang malam Lailatul Qadar. Meskipun kita masih di malam yang kelima, ada ulama yang mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah malam Lailatul Qadar pasti berada di bulan Ramadan. Mungkin nggak terjadi di malam kelima. Mungkin terjadi. Maka pendapat yang paling pas, dia kemungkinan terjadinya tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Itu pasti ketemu insya Allah. Orang yang gak pernah absen dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, insya Allah kalau di ibadah ketemu malam Lailatul Qadar. Bahkan kata Imam Malik ini pengikutnya banyak di Maghribi, Madhab Maliki. Kalau sholat tangannya kasih depak begini aja, Allahu Akbar. Itu berarti madhabnya Maliki, madhabnya Maliki, anjing dan najis. Beliau mengatakan Lailatul Qadar itu mungkin juga di luar Ramadan. Ini makin repot tadi kalau Lailatul Qadar di luar Ramadan, kita kan carinya repot. 355 hari coba gitu, gimana kita cara carinya? Orang yang 30 aja kita kadang-kadang cuma nyari di 10 hari terakhir. Apalagi ini Imam Malik bilang Lailatul Qadar kemungkinan juga ada di luar Ramadan, Pak repot. Tapi alhamdulillah mayoritas ulama katakan yang pasti dia di bulan Ramadan. Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan mayoritas ulama katakan kemungkinan besarnya lagi ada di 10 malam terakhir. Kemungkinan besar. Tapi boleh jadi juga ada di awal. Ya, tidak perlu, ya, tidak mesti ada di 10 hari terakhir. Tapi dia paling mungkin ada 10 hari terakhir. Kata Lailah ini artinya malam. Malam ini barang apa waktu? Malam waktu ya. Karena malam waktu, maka kita jangan cari-cari Lailatul Qadar ke atas genteng. Tetangga saya di rumah itu kalau kita habis tadarus, habis sholat tarawih, itu banyak orang-orang di pos ronda kalau malam-malam pada nyari ke atas genteng. Saya tanya, Pak, lagi ngapain? Lagi nyari Lailatul Qadar, Pak Ustaz. Emang dikira Lailatul Qadar ayam yang maghrib belum pulang? Dia kira nanti kalau di langit ada cahaya lewat, kemudian dia lihat itu cahaya, dia sangka dia dapat malam, padahal dia lagi di pos kamling, lagi jeder. Enak banget tadi, asal lihat ke atas, nemu yang menyala,
Oh, alhamdulillah Pak Ustaz, semalam saya dapat malam Lailatul Qadar. Bapak lagi ngapain? Alhamdulillah saya sampai main gaple Pak Ustaz. Dia lupa kalau Lailah itu artinya malam. Malam itu artinya waktu, bukan waktu. Jadi jangan cari di atas. Ya. Setiap orang yang berada pada malam Lailatul Qadar, dia beribadah, sholat sunnah, baca Quran, tahajud, sedekah, apa aja ibadahnya. Meskipun dia di dalam masjid, meskipun pun dia di dalam rumah, enggak melihat cahaya, enggak ngimpi apa-apa, tapi dia ada di malam itu dia mengerjakan ibadah, insya Allah dapat malam Lailatul Qadar. Ya, banyak salah kaprah di antara masyarakat kita nih. Ya, dikira Lailatul Qadar itu barang yang dia cari-cari di atas genteng, di pohon mangga, di pohon rambutan. Padahal Lailatul Qadar adalah waktu yang digunakan untuk beribadah. Dalam agama kita, malam itu lebih afdal daripada siang. Malam lebih afdal daripada siang. Tapi saya kata bapak-bapak demenan malam ke siang. Enak kan kira-kira malam ke siang kalau bapak-bapak? Enak malam bapak-bapak ya malam. Tidur nggak capek nggak kerja gitu ya. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu ya ibu enakan mana. Kalau kata saya Pak Ustadz, kita tukang nasi goreng ya enakan malam nggak Pak Ustadz? Saya kan jualannya malam, tukang nasi goreng atau tukang bubur mah ya enakan siang. Tapi dalam agama kita malam lebih afdal. Rahmat Allah turun di sepertiga malam, bukan sepertiga bukan, ya sepertiga malam. Allah menjanjikan makom yang terpuji bagi orang-orang yang sholat pada malam. Banyak keistimewaan pada malam hari. Di antara malam yang paling afdal adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Disebutkan orang-orang dahulu umurnya panjang-panjang. Bani Israil umurnya sampai ratusan tahun. Di umat kita paling umurnya berapa? 70, sekarang 70 juga ya, itu bukan saya yang udah praktisi lah orang tua saya semua yang ngomong pas jadinya 70 tahun sekarang juga mungkin sudah jarang, paling 60-70 tahun usianya ya. Kemudian diceritakan bahwa Bani Israil berjuang fisabilillah 83 tahun, hebat, para sahabat mengatakan hebat. Ketika para sahabat menghebatkan Bani Israil yang berjihad selama 83 tahun, akhirnya turunlah surat Inna Anzalna fi Lailatul Qadar. Di antara orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dia mulai dari awal Ramadan sangat menginginkan dan mencari Lailatul Qadar. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, kitabnya Al-Minhaj fi Syarh Muslim Ibnu Hajjaj, berbeda orang yang ingin dan mencari dan orang yang gak pengen dan gak nyari. Kata Imam Muslim, pahalanya beda. Maka mulai dari sekarang niatkan, ya, niatkan kita cari. Di bawah malam Lailatul Qadar ada malam yang kedua adalah malam Arafah. Ini nomor 2 afdalnya. Nah, ketika kita pergi haji itu malam Arafah. Ya, tanggal 9 kan mulai dari zuhur ya sampai maghrib. Dari maghrib kan kita habis maghrib bertolak ke Musdalifah. Nah itu malam afdal kedua, malam Arafah. Yang ketiga baru malam Jumat. Paling afdal yang ketiga malam Jumat. Yang keempat adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Kira-kira bapak-bapak ada melihat malam yang mana? Malam Jumat. Malam Jumat, saya nggak tahu ya ngomong malam udah 25 tahun masih senang malam Jumat. Mungkin banyak makanan, banyak berkah. Itu urutan malam-malam yang paling afdal, terutama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Nawawi, katakan insya Allah siapa orang yang dari awal bertekad dan ingin mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah Lailatul Qadar akan menghampiri dia. Kata Imam Baijuri paling bagus dia hidupkan semuanya seluruh malam dari isya sampai subuh.
Kalau nggak bisa separuhnya. Dan ibadah yang paling bagus sholat. Jenis ibadah kalau ditanya yang paling bagus nomor 1 sholat. Yang kedua ketika malam adalah baca Quran. Baru ibadah-ibadah yang lain, zikir, sedekah yang lain itu di bawah. Sholat nomor 1. Yang mulai terusin terawihnya yang mau 23, yang mau sampai 36. Saya kayak di Madinah 36 terusin dapat. Habis ini terusin insya Allah. Sekarang kita berapa? 11 ya. 11. Insya Allah malam ini kita 23 sampai 36. Gak apa-apa kalau sambut saya pulang duluan kan. Pulang terus terusin aja sendiri. Terusin sendiri karena gak sanggup gitu ya. Itu yang paling bagus. Yang paling minim orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dia sholat isya dan subuh berjamaah. Sebab pada hadis siapa yang isya dan subuhnya berjamaah, faka'annama qama lailatul lahu, seperti dia bangun malam seluruhnya. Siapa yang sholat isya dan subuh tapi yang 3 dulu ada kan? Wah kalau gitu saja isya sama subuh berjamaah aja, kan sama aja tuh kayak menghidupkan seluruh jangan. Terakhir, kata ulama-ulama mazhab Syafi'i dalam kitab-kitabnya, kitab-kitab kuning mazhab Imam Syafi'i, ini masuk terkenal. Kalau puasanya mulai hari mana hari yang puasa kita? Sabtu. Ya. Kalau puasanya mulai Sabtu, kata ulama-ulama termasuk Imam Ghazali katakan dia paling kuat berada di tanggal 23. Kalau puasanya mulai Sabtu, dia paling kuat berada di tanggal 23. Ini kata ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Ghazali, Abu Hasan Asy'adzili dan Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam kitab-kitab mereka semua. Ya, tapi ini prediksi. Ya. Dan terakhir, kata dalam Al-Qur'an Al-Qadar itu ada salamun. Dia ada lain kata salam itu sebagian ulama termasuk tafsir Jalalain menafsirkan orang yang dapat Lailatul Qadar itu memang benar-benar disalami sama malaikat. Salamun, dia dapat salam, disalamin. Kira-kira bapak-bapak pernah nggak ngerasain gitu lagi malam-malam disalami sama malaikat? Ya, berasa gitu ya. Malaikat Jibril gitu. Apa malaikat Israel mau? Malaikat Jibril gitu salam. Maka salah satu tugas malaikat Jibril selain menyampaikan wahyu dan katanya udah apalagi sekarang turun di malam Lailatul Qadar. Apalagi tugasnya menyalami orang-orang yang beribadah di malam Lailatul disalami satu-satu ya. Sehingga orang itu merinding dalam kitabnya dan merasakan hatinya sangat sejuk ya. Ubay bin Ka'ab itu masuk katakan dia di 27. Jangan sampai tertinggal. Ya, ini 2 saja prediksi dari saya. Ya, dan jangan lupa tadi kemungkinan juga siapa orang yang berniat dari awal sekarang, mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.